Kristen sejati pasti menderita, harus menderita, saudara. Seorang hamba itu tidak lebih hebat dari Tuhan, saudara. Kalau tuannya mengalami penderitaan, hamba-hambanya juga pasti menderita. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Tentu kita bertanya saudara ya, karena kita ada di minggu-minggu sengsara atau minggu-minggu prapaskah, kita mungkin bertanya saudara-saudara bahwa mengapa kita perlu belajar tentang topik penderitaan, mengapa kita perlu belajar tentang topik kesengsaraan, dalam hal ini kesengsaraan Yesus, mengapa kita harus belajar tentang itu? Karena tentunya saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, topik tentang penderitaan itu merupakan topik yang tidak disukai, ya, tidak disukai oleh orang-orang yang memang tidak cinta firman secara utuh gitu. Jadi ada jemaat-jemaat tertentu, ada pemuda-pemudi tertentu yang kalau mau dengar khotbah, mereka suka dengar khotbah yang berkaitan dengan jodoh, berkaitan dengan keuangan, berkaitan dengan berkat. Bukan itu tidak boleh, saudara-saudara. Tapi kan kalau kita belajar firman Tuhan, itu kan mesti belajar secara utuh. Tidak hanya bicara tentang berkat, tidak hanya sekedar bicara tentang bagaimana supaya usaha saya berhasil, bagaimana supaya saya mendapatkan berkat, bagaimana supaya saya bisa mendapatkan jodoh dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, saudara-saudara. Kalau kita mau ikut kalender gereja, sekarang kita ada di minggu-minggu sengsara dan kita perlu bahas itu. Memang topik ini tidak disukai. Tidak disukai oleh orang-orang yang tidak cinta firman sungguh-sungguh. Karena orang yang cinta firman sungguh-sungguh, kamu mau bahas apa saja, mereka akan dengar. Berkat mereka dengar. Apalagi keselamatan mereka akan dengar, pengampunan mereka dengar, penderitaan mereka dengar, semua mereka akan dengar karena mereka cinta firman. Nah, saya berharap anak-anak youth pun demikian. Meskipun kita anak-anak youth dan biasanya kita lebih kepada pembahasan-pembahasan yang yang enak, yang menyenangkan, yang enak di telinga ya. Tapi saya berharap bagian ini tidak membosankan bagi kita, karena hal apapun perlu kita bahas. Karena kalau bicara tentang kesengsaraan, berbicara tentang penderitaan, semua kita akan mengalami hal yang sama. Pada saat saudara berkomitmen untuk ikut Tuhan, berkomitmen untuk percaya Yesus, berkomitmen untuk dengan setia melayani Yesus, saudara, maka kita tidak bisa mundur atau kita tidak bisa membuang yang namanya penderitaan atau kesengsaraan. Itu hal yang tidak bisa saudara-saudara kita hilangkan, saudara-saudara ya. Jadi yang pertama ya, bagian pertama sebelum kita bahas tentang Getsemani, bagian pertama alasan mengapa kita perlu belajar tentang penderitaan Yesus. Karena yang pertama, karena Kristen sejati saudara-saudara pasti menderita. Sekali lagi, mengapa kita perlu belajar tentang kesengsaraan Yesus, penderitaan Yesus? Ya, karena memang Kristen sejati harus menderita. Bukankah kita sudah sering dengar dan ayat ini sering pakai tampilkan ya. Filipi pasal 1 ayat 29. Ya, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita. Menderita juga itu kasih karunia. Menderita itu pemberian. Kalau bicara karunia itu bicara pemberian. Tidak hanya untuk percaya, tapi menderita. Jadi kita perlu paham itu. Mengapa kita perlu bahas penderitaan Yesus? Karena kita pun demikian. Yesus menderita, kita pun menderita. Tidak bisa tidak, saudara-saudara. Amin, saudara. Nah, ini perlu kita perhatikan bersama-sama. Bahkan dari awal, saudara-saudara, Yesus bersama dengan murid-murid, Yesus sudah bilang, saudara-saudara, kepada murid-murid bahwa kalau kamu mau ikut aku, kamu harus sangkal diri dan pikul salib. Matius pasal 16 ayat 24 mengatakan demikian, saudara-saudara. Perhatikan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Barang siapa yang mengikut aku, ia harus menyangkal diri. Sangkal diri itu sama dengan berkata tidak kepada keinginan kita dan berkata ya kepada keinginan Tuhan. Itu sangkal diri, saudara-saudara. Harus sangkal diri, lalu yang kedua pikul salib. Salib selalu berbicara tentang penderitaan. Menderita bagi Kristus, menderita karena Kristus. Amin. Anda sudah percaya Yesus, sudah hidup di dalam kebenaran, saudara-saudara. Lalu ada teman yang bilang, ayo kita ke kafe pas hari Jumat. Lalu Anda bilang, minta maaf saya tidak bisa ke kafe sekarang, saya harus ibadah. Lalu mereka bilang, ih sok-sok, lu mau naik ke sorga kok?
Lu kayak terlalu bikin diri kayak lu paling inti, ya. Bikin diri kayak kamu paling kudus. Pasti ada bahasa-bahasa begitu. Tidak apa-apa, tidak usah balas. Bersyukur saudara, Anda sedang menderita bagi Kristus meskipun itu baru sedikit. Belum apa-apa itu saudara. Tapi itu saudara, berdiri di atas kebenaran. Kalau Anda berdiri di atas kebenaran dan Anda berada di kelompok orang yang tidak berdiri di atas kebenaran, Anda yang akan diganggu. Anda pasti diserang saudara. Dan itulah hidup. Kalau kita tidak pikul salib, maka saudara-saudara, Yesus berkata Matius 10 ayat 38, kita tidak layak bagi Tuhan saudara. Barang siapa tidak memikul salibnya dan ikut aku, ia tidak layak bagiku. Kalau saudara dan saya tidak mau menderita bagi Kristus, kita tidak layak bagi Kristus, kata Yesus. Jadi mau tidak mau saudara, kita memang harus menderita saudara. Jadi mengapa saudara, atau alasan mengapa kita perlu belajar tentang penderitaan Yesus? Karena Kristen sejati pasti menderita, harus menderita saudara. Seorang hamba itu tidak lebih hebat dari Tuhan saudara. Kalau tuannya mengalami penderitaan, hamba-hambanya juga pasti menderita. Makanya di dalam Yohanes 15 ayat 20, ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Perhatikan saudara-saudara kalimat awal itu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau Tuhan kita dianiaya, menderita, saudara, maka kita pun pasti menderita. Ayat 21 dikatakan begini lagi, saudara. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku. Sebab mereka tidak mengenal dia yang telah mengutus aku. Jadi memang saudara, tidak bisa tidak bahwa kita memang harus menderita bagi Kristus. 1 Petrus 2 ayat 21 juga mengatakan demikian. 1 Petrus 2 ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Kalau dia menderita, kita pun harus menderita. Kita harus mengikuti jejaknya. Tidak bisa tidak. Saudara diberkati oleh Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 12 juga mengatakan demikian saudara. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Itu tidak bisa tidak. Kata beribadah di situ dia menggunakan kata eusebos atau eusebia yang memang mengarah kepada kehidupan seseorang yang saleh. Jadi ini kata beribadah di sini ini bukan orang yang tidak takut Tuhan, bukan Kristen yang tidak sejati. Yang di dalamnya ini Kristen sejati, saudara-saudara. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah, eusebia atau eusebos, saudara-saudara, itu mengarah kepada kehidupan salehnya seseorang, itu dia akan menderita aniaya. Dia akan menderita, tidak bisa tidak, saudara. Karena kehidupan Kristen sejati memang harus menderita, saudara, diberkati oleh Tuhan. Tapi tentunya penderitaan yang saya maksudkan di sini bukanlah penderitaan yang dicari-cari, bukan. Ya, bukan penderitaan yang dicari-cari, tapi ini penderitaan yang memang harus dihadapi oleh orang-orang yang cinta Tuhan. Penderitaan yang harus dialami oleh Kristen-Kristen sejati. Penderitaan karena percaya Yesus itu kasih karunia, saudara. Tapi penderitaan yang bukan karena menderita bagi Kristus itu bukan kasih karunia dan tidak patut dikatakan pujian atau disebut sebagai pujian, saudara. Sama seperti 1 Petrus pasal yang kedua ayat 20 mengatakan seperti ini. Perhatikan. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Itu yang Tuhan mau. Menderita bagi Kristus itu kasih karunia, saudara. Bukan menderita yang dicari-cari. Tapi ada kok orang-orang yang cari penderitaan sendiri, saudara. Ya. Tuhan ngomong lain, dia bikin lain. Ada hal-hal yang memang penderitaan yang dicari-cari, saudara. Ya, bukan karena memang sesuatu yang normal terjadi bagi seseorang yang berdiri di atas kebenaran atau seseorang yang percaya pada Yesus. Ini penting, saudara. Ya, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Itu bukan pujian, saudara. Kalau Anda dipukul oleh Tuhan karena berbuat dosa, itu bukan pujian. Ya, memang kamu yang tukang cari hal. Itu bukan penderitaan yang dimaksud, saudara, diberkati oleh Tuhan. Contoh, anak yang hilang.
Ya, contoh anak yang hilang tuh toh. Di hatinya itu terpikat saudara-saudara dengan berfoya-foya, bersenang-senang, jauh dari rumah Bapa. Setelah itu dia minta jatahnya, mana jatah saya? Lalu orang tuanya kasih jatahnya, lalu dia pergi berfoya-foya saudara. Setelah berfoya-foya uang habis saudara, tidak ada apa-apa lagi. Sampai ampas babi pun dia mau makan saudara. Itu penderitaan yang dia cari sendiri. Kenapa? Jauh dari rumah Bapa. Amin. Kita kalau jauh dari Bapa, hancur hidup kita. Jauh dari Tuhan, hancur hidup kita. Anak-anak muda tidak bisa. Masalah seperti apapun yang kita hadapi, jangan pernah jauh dari rumah Tuhan. Jangan pernah menjauh dari ibadah. Makanya Alkitab bilang, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Saudara-saudara, kita yang di dalam Tuhan, kadang-kadang kita juta goncang. Apalagi saudara yang tidak di dalam Tuhan. Jadi mesti cari Tuhan sungguh-sungguh. Kalau tidak, berat. Nah, ini hal yang penting saudara untuk kita pelajari bersama-sama di dalam kehidupan kita. Siapa lagi saudara ya yang penderitaannya dicari-cari? Ayub. Minta maaf, bukan Ayub. Yunus, ya. Yunus itu kan begitu saudara. Tuhan suruh pergi mana? Niniwe untuk beritakan firman, tapi mau mencoba lari dari Tuhan. Saudara tahu tuh lari dari Tuhan, dipikir kalau naik kapal dia sudah berhasil menjauh dari Tuhan. Ya, kamu mau lari sampai mana? Mata Tuhan tuh ada di mana-mana. Begitu. Akhirnya datanglah badai yang besar, gelombang yang besar, sampai pada akhirnya dia yang harus dibuang ke laut. Dia menderita tuh, tapi penderitaan itu dia sendiri yang buat. Dia yang cari-cari itu penderitaan, bukan penderitaan yang normal terjadi sebagai pengikut Kristus. Nah, ini penting saudara untuk kita pelajari bersama-sama di dalam kehidupan kita. Ya, jangan cari-cari penderitaan-penderitaan yang tidak penting. Ya, hidup sembarang. Ya, nanti Tuhan tegur sakit baru kamu bilang ini salib. Itu bukan salib, memang kamu juga sembarang. Mete, minum, mabok. Saya berharap di sini tidak ada. Ya, berhenti sudah. Minum, mabok, omong politik yang mengerti. Kamu urus 01, 02, 03. Sudah itu urusan dong. Kita tugas berdoa saja sudah. Coba kau urus sesuatu yang penting, saudara. Jangan bikin diri mengerti, akhirnya saudara sendiri yang sakit, saudara. Coba kau duduk diam, saudara ya. Yang kedua, saya coba cepat, saudara ya. Alasan mengapa kita perlu belajar tentang penderitaan Yesus. Kalau yang pertama, karena Kristen sejati pasti menderita. Maka yang kedua, saudara, supaya kita selalu ingat akan Dia yang menderita bagi kita. Sekali lagi saudara, mengapa kita perlu belajar tentang penderitaan Yesus? Karena alasan yang kedua, supaya kita selalu ingat akan Dia yang menderita bagi kita. Itu bikin kita tidak bisa lupa saudara. Makanya perlu ada pembahasan ini dalam setiap tahun. Coba lihat, Ibrani 12 ayat 3. Ibrani 12 ayat yang ketiga bilang begini. Ingatlah selalu akan Dia. Kata selalu itu artinya terus menerus. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kita harus selalu ingat akan Dia. Bahas ini supaya kita ingat. Ingat apa? Ingat pengorbanannya. Ya, ingat Dia melakukan segala sesuatu buat kita tuh total di atas kayu salib. Ingat selalu akan Dia. Jangan pernah lupa saudara. Kita sekarang nih menyembah, memuji dengan enak. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Yesus sudah mati di atas kayu salib buat kita. Kalau Dia belum mati di atas kayu salib buat kita, saudara, dan Dia tidak bangkit, pujian kita, penyembahan kita tidak ada gunanya sama sekali. Mau tertuju kepada siapa? Toh kita nyanyi pun kita binasa. Kita mau menyembah bagaimana? Saudara, kepastian keselamatan tidak ada. Tapi terpuji nama Tuhan, kita datang gereja, kita memuji, kita menyembah karena kita sudah diselamatkan. Ada kepastian keselamatan bagi saya dan saudara. Makanya ingatlah selalu akan Dia dalam segala hal yang kita alami dalam hidup kita. Waktu kita ada di dalam persoalan kehidupan kita, ingat Dia sudah menderita terlebih dahulu. Puncaknya mati di atas kayu salib di Golgota bagi saya dan saudara. Makanya ingatlah selalu akan Dia. Di kamar saudara duduk, saudara renungkan, aduh saya pun dosa ini terlalu banyak. Karena kasih karunia saya diselamatkan. Adakah di sini yang berani berkata, saya orang bersih, saya tidak kotor, saya suci karena kekuatan saya sendiri, karena usaha saya sendiri. Tidak ada, saudara, tidak ada. Keselamatan itu kasih karunia, saudara. Karis, pemberian cuma-cuma dari pihak sorga untuk saya dan saudara. Dia melakukan itu karena cinta, karena kasih. Tidak ada yang lain, Dia mengasihi kita. Amin. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengasihi Dia sungguh-sungguh. Ingatlah selalu akan Dia di dalam kehidupan kita. Itu bagian yang pertama.